Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini ba'da zuhur ya. Ini tanggal 26 Maret 2026. Hari ini Kamis. DKM Pusdai Jawa Barat pengurusnya akan mengadakan halal bihalal. Jadi seluruh karyawan di Pusdai ini berkumpul di sini nanti untuk menyelenggarakan halal bihalal. Halal bihalal itu tradisi Indonesia ya. Jadi nanti ada Bapak Abah Kiai Haji Jujun Junaidi akan memberikan tausiah seputar silaturahmi halal bihalal, Lebaran, Idul Fitri. Dan ini karyawan baru sedikit yang datang. Kita akan meliput kegiatan hari ini. Alhamdulillah, Abah Kiai Haji Jujun Junaidi sudah keluar dari ruangannya. Sekarang beliau duduk di kursi untuk memberikan tausiah. Sebentar lagi acara dimulai. Hari ini kita akan mengadakan acara halal bihalal dan Bapak Dr. Haji Ijang Faisal MSI. untuk itu marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Ada dua agenda yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama, nanti akan ada laporan dari Ketua Panitia Ramadan ya, Pak Kiai Haji Fatur Rahman, yang akan menyampaikan secara global berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan selama bulan Ramadan. Dan yang utamanya nanti akan ada tausiah dari Abah. Ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada kita semuanya untuk menghadapi 1 tahun ke depan untuk pelaksanaan Ramadan di tahun ke depan. Untuk selanjutnya dipersilakan Pak Kiai Haji Fatur Rahman untuk menyampaikan laporan hal-hal terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan selama bulan Ramadan kemarin. Maka dipersilakan. Nah pemirsa, sementara ini ada sambutan dari Bapak Dr. Kiai Haji Fatur Rahman Embashari LC. Bapak Dr. Kiai Haji Fatur Rahman Embashari LC ini beliau juga selaku Ketua Panitia Semarak Ramadan ya. Jadi beliau sekarang ini sedang memberikan laporan kegiatannya. Ba'du fadilatul mukarram wal muhtaram Syekhun al-Fadil, guru kita semuanya, Ketua Pusdai Jawa Barat, Profesor Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kesehatan jasmani dan rohani. Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk terus membimbing kita, memimpin Pusdai, memberikan manfaat maslahat bagi umat. Yang saya hormati Sekretaris Pusdai Jawa Barat Dr. Kiai Haji Ijang Faisal, para ketua bidang idarah, bidang riayah yang hari ini sudah hadir. Kang Ronas belum hadir ya. Para pengurus Pusdai Jawa Barat yang hari ini hadir, seluruh karyawan pegawai Pusdai Jawa Barat, khususnya panitia Semarak Ramadan 1447 Hijriah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berbagai program yang telah kita siapkan sesuai dengan arahan dari Ketua Pusdai, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Dari mulai diklat, dai-daiyah, kemudian kegiatan yang melekat dengan kita ya,
seiring dengan pelaksanaan Ramadan, dari mulai pelaksanaan sholat tarawih, witir, kemudian tausiah atau kultum, tarawih, subuh, kultum zuhur, kemudian takrib, kemudian kegiatan yang lainnya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan semua ini tidak lain adalah karena satu, berkat dari arahan dari Ketua Pusdai Jawa Barat dan Sekretaris Pusdai Jawa Barat, kemudian juga hasil dari kerja keras seluruh panitia Semarak Ramadan 1447 Hijriah. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dengan luar biasa mensukseskan kegiatan Semarak Ramadan tahun 1447 Hijriah. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan arahan tausiah dari guru kita, dari Ketua DKM Pusdai Jawa Barat, untuk dipersilakan kepada Abah untuk menyampaikan. Tunai. Kalau cek harus dicairkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Surahul Azim. 2 hari yang lalu Pak Ijang telepon saya, bah iraha halal bihalal intern we ieu internal. Saya bilang pakai towe, jadi spontan saya bilang pakai towe, soalnya besok atau lusa saya sudah harus pergi ke Garut, sudah harus mudik. Begitu kata Pak Ijang, siap, oke. Ternyata yang hadir banyak juga gitu, meskipun didadak. Tidak semua, nggak apa-apa, karena qalilun qarra khairum min katsirin farra. Sedikit cipati, sedikit kara, santan lebih baik daripada banyak ampas. Jadi ini termasuk orang yang representatif mewakili seluruh ornamen yang ada di Masjid Pusdai. Begitu. Kebetulan kita juga sekarang bergabung dengan karyawan baru yang berasal dari Masjid Agung Bandung yang disengketakan oleh Nadir. Daripada cicing di masjid sengketa, mending pindah ke masjid anu sengketa. Masjid we disengketakeun. Makanya terima kasih, selamat datang, selamat bergabung dengan kami di sini. Insya Allah untuk ke depan mungkin karena ada karyawan baru kita akan rotasi. Jadi siap-siap aja ada orang yang dirotasi, karena rotasi itu penting dalam rangka penyegaran. Salah satunya saya juga nanti dirotasi, tapi tahun 2028 itu dirotasi lagi jadi ketua lagi. Kalau saya
sehat Pade. Kalau tidak sehat mah tahun 2026 juga mengundurkan diri saya. Kenaon sih. Amin. Ya, karena Deddy Mulyadi ngomongnya juga begitu. Kurang pada kering ceng katumbung. Justru alusna ngabang berangkat meh sager gitu. Bahasa dari beliau itu mudah-mudahan aja jadi doa. Itu. Jadi saya itu bukan sombong kalau setiap ada acara duduk di kursi. Karena saya pengennya lesehan. Tapi berat, saya membangunnya berat kalau lesehan itu begitu. Dan juga sebelum kesini saya habis terapi dulu di Biofit itu barusan itu oleh Dokter Agus. Ya, baik. Jadi ini acaranya halal bihalal, bahasa Arab yang orang Arab pun tengartieun. Sok tanyakan ke orang Arab, naon artinya halal bihalal seuri tengartieun. Halal bihalal mah bahasa Arab nu disunah ke bahasa Sunda di Arab ke. Halal bihalal siri halalkeun cenah gitu. Jadi tidak ada yang tahu, yang mengerti. Tapi intinya kan silaturahmi. Tadi mendengar laporan dari Ketua Panitia Ramadan. Saya bahagia karena berjalan dengan lancar. Terima kasih Ketua Panitia dan semua yang telah bekerja mati-matian untuk mensukseskan Ramadan ini. Jadi halal bihalal ini satu kalimat yang orang Arab pun tidak ngerti. Ini hanya ada di Indonesia dan Malaysia saja. Di Malaysia ada, saya sempat diundang di Malaysia di Kedah Darul Aman oleh Raja Kedah Darul Aman dulu zaman Jak-Jak. Diundang saya ke sana. Judulnya Halal bil Halal Sempena Idul Fitri. Sempena itu dalam rangka, karena bahasa Malaysia jeung bahasa Indonesia mah beda seeutik. Pakai seronok ya. Aing seronok cenah, datang ada make calana, make sarung. Ternyata seronok itu suka gitu. Dilarang membuang sampah sembarangan, kita makan gitu. Nah, bahasa Malaysia mah ditegah membuang sampah di merata-rata tempat. Gitu. Oke, mari kita pusing-pusing siki. Pusing-pusing siki, kenaon cager-cager pusing-pusing. Ternyata kukurilingan, orang kukurilingan jalan-jalan gitu. Nah, tempat parkir kapan Malaysia Medan letak kereta. Tempat parkir ke Medan letak kereta. Jalan di tempat gerak, injak-injak bumi gerak. Rumah sakit Bersalin, rumah sakit korban laki-laki. Ya, itu cerita saya masa lalu gitu kan. Jadi di dua negara saja, Indonesia dan Malaysia. Intinya apa? Halal bihalal ini sudah menjadi tradisi kita. Setelah Idul Fitri kita silaturahmi, merajut kembali hal yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang dendam dibebaskan. Kata Pak Ijang mah di apa namanya, di laundry katanya gitu, Salah di laundry gitu kan, diganti dengan sesuatu yang baik. Karena dalam Quran, bersegeralah kalian pada ampunan dan surga Allah yang meliputi luasnya, meliputi langit dan bumi, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Oh, yang pertama orang yang bersedekah, yang berinfak pada jalan Allah, di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit. Sempit teu bisa ada kumaha teu boga duit, ku senyum sedekah. Jadi ulah keur megoreng hideung, pesek, penek, jaba hirup deui. Jaba judes kitu tah bibir teh teu daek senyum-senyum acan. Senyum itu sedekah.
Jadi kalau tidak bisa sedekah dengan harta, dengan senyum saja sedekah, membahagiakan orang lain sedekah. Gitu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua kata Allah, wal kaziminal ghaidha, orang yang mendapat ampunan dan surga Allah itu orang yang bisa menahan marah. Setiap orang punya rasa marah. Ini yang ada di sini kabeh boga rasa ambek. Bohong lamun teu boga rasa ambek. Tapi bukan persoalan tidak punya rasa marah dan punya rasa marah, tapi yang bisa menahan marah. Ibu-ibu bisa nahan ambek ka salakina gitu kan. Salakina bisa nahan ambek ka pabajikanana. Wal kaziminal ghaidha. Laisa syadidu bisyur'ah walakin asyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Rasul, bukan orang kuat orang yang bisa mengangkat barbel 1 kintal, begitu kan? Tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan marahnya ketika dia sedang marah. Jadi bisa nahan amarah ketika sedang marah, itulah salah satu kriteria orang yang akan mendapat ampunan dan surga Allah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Nah, orang yang akan mendapat ampunan dan surga Allah itu orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, saling memaafkan. Makanya ini tingkatan tertinggi memaafkan itu. Semua orang bisa minta maaf, paribasa hapunten abdi kabeh. Tapi belum tentu orang yang minta maaf itu bisa memaafkan. Memaafkan itu makanya dicimpan jadi tingkatan nomor 3 tinggi, yang tertinggi. Ya, gitu. Makanya kalau saya presiden mah diganti. Selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, diganti ku saya mah menjadi presiden teh. Selamat Hari Idul Fitri, saya maafkan kesalahanmu. Itu mohon maaf lahir dan batin. Sebab mohon maaf lahir dan batin mah semua orang bisa menyebut mohon maaf lahir dan batin. Bahkan sekarang jadi perkara yang apa, memaafkan itu, mohon maaf, meminta maaf itu jadi perkara yang birumrah aja gitu kan. Jadi kadang-kadang sakralismenya itu tidak ada, nilai kesakralannya itu jadi nggak ada. Nah, mestinya kita betul-betul menjadi orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Makanya Pak Ijang, saya sudah maafkan kesalahan Pak Ijang. Ya, mohon Pak. Ya. Budia, saya maafkan kesalahan Budia. Busri, saya maafkan kesalahan Busri. Pak Nurdin, saya maafkan kesalahan Pak Nurdin. Pak Patur, saya maafkan kesalahan Pak Patur Rahman. Nah, jadi meminta maaf gampang minta maaf. Makanya sekarang apa, keur magering katamah-tamah loba ngomong loba tengeunah, abah main mah nyerahkeun ka sekretaris jeung bendahara umum. Segala rupa abah membagian cicing gitu. Sebab loba ngomong teh loba dosa pade. Loba ngomong teh, aduh, makanya faliyakul khairan aw liyasmut. Karena banyak ngomong itu banyak dosa. Banyak dosa. Batak abate geus kolot, umur teh geus 55 tahun. Murah kenehnya. Iya, tapi kan saya masih digeber seperti angkot dulunya. Jadi sehari 4 panggung, rata-rata sehari 3 panggung. Tidak ada berhentinya. Makanya turun mesin kalau angkot mah gitu. Gitu, dulu itu begitu. Jadi capek teuing gitu kan. Jadi umur mah ngora kene payu kene ka awe opat deui ya. Awe teh ngudag-ngudag ka saya mah. Lagi hutang. Ya Allah. Makanya sekarang ya sudah tua, kaluhur mah wajahna masih kelihatan belum terlalu tua, tapi kahanap cokor rekod ya. Makanya mohon maaf dari lubuk pribadi,
Abah sudah memaafkan semua kesalahan personil Pusdai, karena bagi Abah tidak ada kesalahan satupun daripada Anda sekalian. Tapi tolong maafkan juga kesalahan Abah jika Abah banyak kesalahan, dan tentunya Abah selama memimpin Pusdai ini banyak kesalahan dan kekeliruan. Abah memutuskan sesuatu tidak sendirian, pasti ngomong dengan sekretaris dan bendahara. Bahkan secara umum keputusan lebih diberikan kepada sekretaris dan bendahara. Abah cuma sekedar tahu dan mengarahkan. Jadi saya minta nanti ke sekretaris, tolong ini kawan-kawan yang dari Masjid Agung diberi job description supaya mereka punya tanggung jawab gitu. Dan mudah-mudahan nanti jadi kesinambungan antara kita semuanya. Tidak ada lagi nanti dari Pusdai, dari Masjid Agung, nggak ada, nanti Pusdai semuanya gitu ya. Itu yang terakhir itu dari Abah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Salam untuk keluarga dari Abah. Mohon maaf jika Abah ponok umur rek datang mau aing pae. Ini mau bisa Abah mau kita datang mau gitu. Tapi coba kapan datang teh Pak Tony jika namun sebab Pak Tony mah kapusai negara rajin. Pak Tony mah jika namun aing pae panggulana Pak Tony TK TK baheula pengen TK we Tony Kusnadi TS3 baturun ke TS3 ieu mah TK we ya gitu ya. Ya itulah kabanjang dari Abah, kabanjang oge mata karunya kala awewe, lebar mata karunya kala laki. Jadi intinya yang pertama saling memaafkan, yang kedua kita adalah tim work, tim gabungan yang harus saling menjaga satu dan lainnya supaya tetap kompak dan berkesinambungan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah singkat dari Abah ya, Jujun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abah yang telah memberikan arahan, tausiah dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan bersalaman ya semuanya. Urus di sini dulu, jadi kita ke sini nanti. Mustafa
Jabar Istimewa. Pustai Jabar. Jabar Istimewa. Satu, dua, Pustai Jabar.